Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunda Husnudaifa, NIM 18 10 30 11 37. Saya dari kelompok 5C2 S1 Fisioterapi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya untuk menjelaskan materi tentang emergency care on stroke and spinal cord injury pada neuromuskular pusat pada modul kegawat daruratan. Biasanya pada neuromuskular pusat yang sering terjadi adalah penyakit stroke dan spinal cord injury. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang stroke. Stroke sendiri adalah penyakit yang disebabkan karena pecahnya atau sumbatan pembuluh darah di otak, sehingga stroke ini akan menyebabkan lumpuhnya bagian atau sebelah tubuh saja. Jika yang terserang otak bagian kiri, maka tubuh yang kanan akan mengalami kelumpuhan. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian untuk tipe stroke itu terbagi menjadi dua, yaitu iskemik dan hemorrhagic. Iskemik sendiri yaitu karena adanya sumbatan, persentasenya mencapai sebanyak 85% kasus. Sedangkan yang hemorrhagic itu karena pecahnya pembuluh darah, dan ini persentasenya hanya 15% saja. Adapun pertolongan pertama pada stroke, biasanya kita melakukan dengan metode FAST. F-nya adalah phase, di mana terdapat ketidaksimetrisan pada wajah atau terjadi kelemahan otot wajah yang dikarenakan adanya kerusakan pada sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua ada A. A-nya adalah AM, di mana terjadi kelemahan pada anggota gerak atas atau bagian tangan. Nah, biasanya kita mengeceknya dengan meminta korban untuk mengangkat tangannya selama 10 detik. Lalu kemudian ada S. S-nya adalah speech, yang dimana ini adalah kesulitan berbicara. Jika pasien atau korban berbicara tidak jelas, maka kita memintanya untuk memulai kalimat apa yang kita bicarakan. Lalu yang terakhir ada T. T-nya adalah time, di mana kita harus segera merujuk korban atau pasien ke rumah sakit atau segera menghubungi layanan gawat darurat, dikarenakan jika tidak ada oksigen selama 10 menit yang masuk ke dalam otak korban akan menyebabkan kejadian yang sangat fatal, yaitu kematian. Kemudian penyakit yang kedua adalah spinal cord injury, di mana spinal cord injury adalah terjadinya cedera pada medula spinalis yang letaknya berada pada kolumna vertebralis. Biasanya penyakit ini menyebabkan terjadinya kelumpuhan dan kelemahan pada anggota gerak bawah. Jika ada stroke pada anggota gerak atas, nah untuk SCI ini biasanya menyerang anggota gerak bawah. Adapun mekanisme SCI yaitu bisa diakibatkan karena benturan langsung atau bisa juga karena penekanan medula spinalis itu sendiri. Dan kemudian beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit ini itu bisa disebabkan karena kecelakaan, jatuh, pernah mengalami kejahatan pada saat olahraga, kemudian usia-usia produktif, dan biasanya sering terjadi pada laki-laki. Kemudian ada klasifikasi spinal cord injury, di mana yang pertama apabila yang terkena itu di bagian servikal, maka dia akan mengalami kelumpuhan pada 4 ekstremitas. Nah, selain tetraplegia ini bedanya dengan tetraparese, di mana dia ini tidak lumpuh, tangannya masih bisa bergerak sedikit atau bisa merasakan ketika disentuh. Kemudian apabila yang terkena pada area torakal atau lumbal, maka dia akan mengalami kelumpuhan pada 2 kakinya. Nah, bedanya dengan parese yaitu kakinya masih bisa bergerak sedikit atau bisa merasakan ketika disentuh. Ada lagi klasifikasi yang lain, itu komplit dan inkomplit, di mana yang komplit itu seperti tetraplegia atau paraplegia, di mana dia mengalami kelumpuhan total, lumpuh total. Lalu yang kedua inkomplit. Inkomplit itu seperti paraparese dan tetraparese.
parase. Nah, dia biasanya mengalami lumpuhnya hanya sebagian atau masih bisa bergerak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.